Halo, balik lagi di channel gua. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tutorial Blender yang terakhir ya, yang finalnya, ultimate-nya. Jadi part 6 ini gue bakal ngomongin soal Photoshop. Tapi sebelumnya kemarin ada yang kurang dari part yang kemarin. Gue mau ngomongin tentang render setting sedikit. Jadi kemarin tuh yang belum gue omongin tuh tentang cara nge-save sama di sini ada render pass. Kita kesini aja. Nah, gue harap lu nyalain ini diffuse indirect color, glossy juga direct indirect color. Ikutin aja dulu sama persis, nanti gue bakal jelasin di Photoshopnya. Terus AO sama apa ya? Udah sih segini aja dulu. Terus kalau udah di save sama kita klik render kalau udah. Ini bakal gue skip langsung waktu renderannya jadi ya. Oke, bentar lagi renderannya udah jadi. Gue berharap waktu kita pindah ke Photoshop, gue mengasumsikan lu seenggaknya udah kenal sama UI Photoshop. Jadi kita bisa langsung aja belajar. Kalau lu belum belajar UI Photoshop, mungkin lu bisa cari tutorial basic aja di YouTube, terus lu balik lagi ke sini. Nah, ini kita tungguin lagi, 3 detik lagi selesai. Terus kalau udah selesai, tampilannya bakal seperti bentar. Sep, and done. Nah, tampilannya bakal kayak gini. Dia ngasih tahu time, berarti gue ngerendernya di 2000 pixel ini waktunya 6 menit. 6 menit 50 detik to be exact. Nah, sekarang cara save-nya gimana? Kita pencet F3. Terus kita cari folder yang mau kita save. Biasa gue pencet ke folder yang kemarin, berarti gue buat lagi folder namanya PSD. Terus biasa gue namain ini base. Maksudnya layer base. Nah, di sini ada layer combine. Ini adalah layer paste pas tadi layer pass yang lu mau pilih. Contoh ada depth, ada EO. Nah, ini EO lu save juga. Tulis namanya AO, save. Terus ada diffusion direct, lu tulis div-dir. Sebetulnya ini bebas sih, lu mau tulis apapun. Habis itu div indir. Terus ada div call. Semuanya lu lakuin begini. Ini gloss dir. Gloss indir, gloss color. Nah, udah. Kalau udah, lu pencet escape aja dan selesai. Kita close si Blender ya. Kalau udah, kita pindah ke Photoshop. Bentar ya. Buka folder, pindah ke latihan 001 Photoshop. Nah, ini adalah hasil renderan kita semua yang tadi. Caranya kalau udah buka Photoshop, oh ya, ini gue pakai CC 2018. Buat kalian yang nggak pakai CC 2018, gue saranin minimal pakai yang CS6 kayak gitu, biar UI-nya kurang lebih sama. Terus kita drag. Nah, jadi udah begini. Terus yang gambar lain kita drag juga. Kalau udah di enter aja, di enter terus sampai semuanya jadi. Terus ke sebelah kiriin. Set. Habis itu ini semua kita hide biar kita tahu layer yang awal aja. Terus base color. Kita pasang ruler ini ya, dari sini ditarik kayak gitu ke ujung. Gue ulang ya, ditarik. Buat kalian yang belum ada ruler ini, kalian bisa pencet Ctrl R. Ctrl R untuk ngadain ruler dan set. Pencet C buat gedein crop factornya ini. C ya barusan. Oke. Terus kita pindah ke layer atas ini. Ctrl Shift N
untuk new layer. Terus kita group layernya, pencet Ctrl G. Oke, terus kita pindah ke si ini apa namanya, selection tool yang kotak. Terus kita select, kita warnain dia warna hitam di layer 1 ini. Namain si grup ini referensi. Nah, kita masukin referensi kita yang awal. Mana ya, referensi. Drag dia ke samping sini. Jadi intinya kita mau ngebuat gambar kita renderan yang ini mirip sama yang ini. Caranya gimana? Caranya nggak boleh lu drag gini ya. Lu drag terus set jadi. Lu tonjok lu. Nah, sekarang kita bakal samain gambar ini sama gambar yang samping ini. Caranya pertama-tama ini gue grup lagi, gue namain base biasanya. Terus gue kasih colornya warna red, klik kanan. Jadi yang penting sampai tahap sini dulu gue review ulang ya. Pertama kan kita masukin semua image yang udah kita render, termasuk space-nya. Terus yang penting kita buat layar referensi di samping kita. Buat apa? Ya buat ngereferensi. Contoh pertama, kita masukin tahap namanya color correcting. Apa itu color correcting? Intinya, gimana ya color correcting gue jelasinnya? Intinya, cahaya, ambience yang dihasilkan oleh gambar hasil renderan lo dengan referensi harus sama. Maksudnya sama apa? Caranya kita ngeliat benda yang netral di dunia itu. Maksudnya gini, sekarang gue ada di dunia gue dengan tembok yang temboknya sebetulnya ini warna putih kan, cuman karena kena lampu yang berwarna rada oranye, tembok ini warnanya ke oren-orenan atau kuning. Artinya temperatur dia lebih ke arah warm gitu. Nah, jadi lu mesti nyari referensi yang netral. Kayak gini, konkret warnanya abu, jelas. Di sini konkret juga warnanya abu. Dia bisa dijadiin referensi? Nggak bisa, karena sebetulnya warnanya netral. Jadi gini, caranya yang ini layar yang ini yang efek yang terkena cahayanya mestinya harusnya sekuning efek yang di sini. Kayak gitu, ngerti? Gue harap ngerti ya. Jadi pertama-tama yang lu lakuin, pasang color balance, taruh di atas base. Terus lu clipping. Taruh di atas base. Tadi buat kalian yang nggak bisa begini, jadi ini tuh keadaannya satu layer di atas. Jadi dia ngikut grup referensi. Kalian harus taruh di bawah grup referensi, tapi di atas layer base. Terus kita clipping. Apa itu clipping? Nanti gue jelasin. Tapi caranya clipping adalah pencet Alt, tahan. Terus ini ada kursor kayak ke bawah gitu kan. Lu klik aja, tek. Jadi artinya clipping itu, ini ada tanda panah ke bawah. Layer color balance hanya mempengaruhi group base gitu. Gue ulangi, layer color balance hanya mempengaruhi group base gitu. Jadi contoh, kita mau bikin si warna ini rada ke oren-orenan kayak gini. Gimana caranya? Di sini ada cyan sama red, magenta green, yellow sama blue. Berarti gue geser ininya ke ke kanan dikit dan yellow-nya ke kiri dikit. Kalau begini lebih mirip sekarang ya. Tapi keadaannya kalau lu lihat sebetulnya gini. Jadi kita kalau color correction harus membandingkan selalu highlight dengan shadow. Ngerti gak? Gue harap lu ngerti. Highlight itu di dunia nyata terpengaruh karena sinar matahari. Shadow biasa terpengaruh karena sun. Shadow terpengaruh karena sinar langit. Ingat konsep ada sun sama skylight. Skylight dianggap sebagai indirect lighting atau cahaya tidak langsung yang mengenai area bayangan. Sun sebagai direct lighting itu area yang mengenai tempat-tempat yang reflektif kayak gitu. Jadi di color balance ini ada settingannya highlight gitu. Jadi lu tinggal lihat di sini highlightnya warna apa? Warna merah ke
eh, merah ke kuning-kuningan. Jadi lu ubah aja highlightnya di color balance yang ini merah ke kuning-kuningan. Nah, udah kan? Sekarang area shadow, bagian yang tadi kena skylight, dia agak kian ke, nih kalau lihat di sini, relatif terhadap hasil renderan kita lebih kurang kian dan biru dikit. Ya, ngerti ya? Sama kalau lu lihat overall gambar kita ini terlalu ungu. Gue ngeliatnya di mana, di area sini nih, kayak ada rada-rada ungu dibanding relatif terhadap gambar referensi. Jadi kita balik ke midtones. Midtones adalah keseluruhan. Jadi highlight itu warna putih, midtones warna tengah-tengah, shadow tuh warna yang gelap di gambar lu gitu. Buat taunya gimana nih, contoh ya, gue kasih black and white di gambar ini, berarti lu bakal tahu area hitam ini adalah shadow, bagian yang putih-putih ini adalah highlight, kayak gitu. Konsep dasarnya gitu. Nanti makin lama kita makin belajar lebih detail lagi. Tapi untuk sementara yang butuh gue tahu, yang gue butuh lu tahu itu aja. Dan gue mau ngajarin Photoshop mungkin rada lama biar lu ngerti konsep basicnya. Gue intermezzo dikit ya. Seringkali waktu kita belajar Photoshop zaman dulu, waktu gue baru belajar termasuk, tuh gue suka banget ngegeser-geser ini, tapi nggak tahu tujuannya apa, karena gue nggak ngerti juga yang mau gue achieve apa gitu. Gue harap dengan lu mengerti konsep dasar, termasuk angka-angka digital ini, lu ngerti apa yang sedang lu lakukan di Photoshop tersebut gitu. Jadi nggak ngasar kayak warna warm tuh selalu the best lah, jadi gue harus warmin semua warna, nggak gitu konsepnya. Oke, udah ya. Terus kalau kita lihat gambarnya, color correcting apalagi yang kurang di sini, area hitam dengan putihnya, shadow dan highlightnya kurang kontras dibandingkan referensi. Kalau lihat ini lebih soft gitu ya, berarti kita harus taruh brightness dan kontras. Terus ini kita harus clipping lagi ke bawah. Jadi brightness dan color balance ini ke clipping ke layer base. Sampai sini ngerti? Terus gue naikin. Nah ini kita mesti ngira-ngira nih, mungkin kontrasnya naikin dikit, segini. Emang nggak ada angka yang pasti, tapi kita bisa kira-kira segitu gitu. Ini emang harus dilatih sih matanya, kayak gitu. Oke, jadi kalau lu lihat kontrasnya segitu, ini color correcting ya, jadi makin mirip sama referensi. Terus kalau kita lihat ternyata color balance-nya tadi midtones-nya belum dirubah ke arah magenta. Renderan kita terlalu magenta, kita harus ubah ke green dikit, mungkin segini. Lihat ya. Nah, itu before after-nya. Jadi ini nih yang barusan kita lakuin, color correcting. Kita nyamain kayak referensi. Terus kita buka lagi tab base-nya. Jadi color correcting tadi selesai. Sekarang yang harus kita breakdown adalah per materialnya. Coba kita lihat contoh. Pertama kita lihat kacanya deh. Apa bedanya kaca ini dengan ini? Menurut gua kaca ini kurang efek refleksi dari luar sekitarnya, kayak gitu. Jadi di sini tadi kan kita sempat ngerender layer pas layer. Di sini ada gloss direction. Nah, di sini artinya lu punya layer glossy yang jadi ada glossy direct sama ada glossy indirect. Apa itu direct? Direct ya langsung. Glossy indirect adalah tidak langsung. Yang direct adalah pertama kali sinar matahari mengenai benda-benda di sekitar itu yang terhitung sebagai direct. Dan cahaya yang pantulannya yang telah memantul beberapa kali itu yang disebut glossy tapi indirect. Oke, gue harap paham ya. Nah, sekarang kita coba ubah mode si glossy ini ke screen. Nah, di sini kalian coba mainin fill-nya. Fill ini. Nah, kelihatan ya, efek glossy-nya lebih gloss. Tapi itemnya ini kan mengganggu. Jadi kita coba nge-clipping keseluruhan gambar base ini. Caranya gimana? Pencet Ctrl di base color yang ini. Jadi kalian bisa nge-select semua gambar ini. Terus kalian masking di layer base. Jadi kalau kalian lihat
si group base ini telah dimasking oleh warna ini nih. Apa itu masking? Masking tuh kayak ya masking topeng gitu. Jadi warna putih diasumsikan sebagai topengnya kita, warna hitam diasumsikan sebagai yang bukan topeng. Jadi yang terlihat adalah topeng. Kayak gitu. Caranya tadi gue buat nge-solo mode gini, pencet alt klik. Sampai sini ngerti ya. Jadi apapun yang lu ubah di sini nggak akan berdampak ke hal-hal lain gitu. Nah di sini glossy-nya tadi kita mau sebetulnya yang lebih glossy di referensi ini kan bagian si konkret ini, bagian sama bagian kacanya aja. Jadi kita harus masking lagi dia. Terus kita bisa pakai brush. Caranya pakai brush pencet B. Terus ini gue bisa kecilin, gedein. Pakai alt sama klik kanan. Kalau lu geser ke kanan, ini ngegedein kecilin brush. Kalau lu ngegeser ke atas sama ke bawah, ini hardness-nya lu turunin naikin. Gua harap lu udah familiar ya sama ini. Kalau gua ngajarin basicnya lagi, mungkin bisa jadi satu sesi lagi yang sangat lama gitu. Nah, tadi gua caranya ngezoom tuh pakai scrubby zoom ini namanya. Caranya gue pencet Ctrl spasi, terus klik kiri, terus geser kiri kanan. Buat ngepanningnya gue pakai spasi sama geser pakai klik kiri. Jadi gue ngezoom pakai begini, kontrol spasi. Caranya gimana? Lu mesti aktifin dulu di preferences, general. Kalau nggak salah di tools. Mana ya? Nanti gue taruh di kolom deskripsi aja lah untuk lebih jelas ya. Cuman yang bagian ini gue cut karena ternyata gagal. Nah intinya kalau udah lu setting begini, kita harus nge-masking di layer ini. Jangan sampai lu klik ini, kita mesti klik layer ini. Terus kita mau hapus di area yang tidak terkena. Kalau hitam, ingat ya, hitam itu meniadakan layer yang di kirinya. Dan putih mengembalikan, recover layer yang di kiri. Misalnya ini kan gue sekarang pakai brush hitam dengan tingkat intensitasnya 100%. Jadi kalau gue sekali geser, semuanya hilang gitu. Dan kalau gue pakai brush putih, caranya ganti pencet X. Terus lo adain, berarti dia kembali lagi. Sekarang kita pakai brush hitam. Terus area yang di bawah ini kita mau hilangin dong. Hilangin aja. Nah, terus yang di sini berarti dihilangin juga. Di sini hilangin juga. Nah, sepanjang di beton ini yang depan dan belakang jangan nih. Gue pencet brush dari sini, klik shift, klik, jadi dia langsung hilang se-align-nya itu. Nih gue ulang ya, gue klik, terus gue klik di ujung sini, gitu. Nah, cuman kan kalau lu lihat ini masih cacat, lu balikin pakai brush putih, tapi si ininya lu geser dikit jadi soft dia. Jadi abis itu flow-nya dikurangin mungkin sampai 9%. Nah di ujung-ujung sini lu recover lagi nih. Apa itu flow? Bedanya sama opacity. Opacity adalah tingkat kepekatan brush lu. Jadi total kepekatan lu dalam melakukan brush. Flow itu total kepekatan lu dalam sekali brush. Sekali brush maksudnya mouse lu sekali geser kanan itu dihitung 1 kali flow, ke kiri 2 kali flow. Contoh misalnya ini gue jelasin dikit ya teori. Misal lu pakai brush hitam, opacity lu 100, flow lu 10. Jadi lu butuh 10 kali. Ini layernya gue pindahin ke atas. Lu butuh 10 kali gesek, itu baru opacity lu mencapai 100%. Kalau opacity lu 50%, berarti keadaannya flow lu sekarang ini 5%, 5%, 5%, 5%, karena 10% dari 50%. Dan gimana pun lu ngegesek, mentok-mentok itu cuman di 50% gitu. Sekarang gue balik, kalau flow-nya 100%, sekali ngegesek berarti gue 50%, dan gak akan lebih dari 50%. Mungkin rada rumit, tapi gue harap lu coba ulang lagi kata-kata gue di tadi dengan muter aja videonya.
Gue yakin 2 kali putar pasti ngerti sih. Oke, kita lanjut ya. Jadi gue harap ini lu udah paham soal yang opacity dan flow. Dan kita balik lagi ke sini, kita lihat apa yang masih cacat nih. Kalau lu lihat ujung-ujungnya cacat, berarti kita delete aja pelan-pelan pakai flow 6% gitu. Hup. Delete pelan-pelan gitu. Nggak mesti rapi-rapi banget karena cuman tutorial. Maksudnya ya bukan kerjaan lah. Yang penting hasilnya decent aja sih. Kecuali kalau kalian niat pakai marquee tool juga boleh. Oke, udah ya, bener nih. Cahayanya emang seterang ini sih gambarnya kalau lu lihat. Terus kita mau lihat di refleksi ini ternyata ada pohon yang menandakan kalau ruangan ini jauh loh kesana-kesananya. Jadi kita mau ngikutin efek kayak gitu. Jadi kita cari tree line PNG, cari aja di Google nih, ada banyak image. Nih nyarinya yang kayak gini. Apa itu PNG? PNG itu adalah gambar yang punya alpha. Kita cari yang belakangnya kosong. Kalau bisa yang human eye ya. Kok kayak ditipu-tipu gitu ya? Kagak ada yang benar. Gue pengen banget sih pakai gambar yang ini, cuman kok dia ngasihnya tipu-tipu ya. Cari yang emang rada high res. Ya udah, kita balik lagi ke Treeline PNG, tapi toolsnya coba di atas 1000 biar nggak dikasihnya yang pecah. Waduh, makin sulit. Kalau gini gue nggak pilih, kenapa? Karena efek yang dari si ininya, lu lihat deh, dia ada celah-celah bolong, yang itu yang bikin bagus di kacanya. Gue nggak mau masif kayak gini nih. Sebetulnya gini oke sih. Udahlah, pakai ini aja ya. Nanti kita ambil crop segini, terus kita templok di save image. Kita masukin ke tab baru. Nah, dari tab baru ini kita pakai selection tool yang ini, terus kita ambil, sebetulnya kan kita cuma mau pohon yang ini. Terus kita lihat di ini, gue Ctrl J. Jadi gue copy duplicate layer yang baru, terus layer yang ini gue pindahin ke sini. Yes aja. Nah, terus dia ada di layer atas sini. Ini bakal jadi ribet. Tutorial ini bakal jadi sulit kalau bagi lu yang belum pernah belajar Photoshop. Gue harap lu belajar tool basic dulu. Tapi kalau enggak, lu juga bisa sih ngikut tutorial ini. Tapi gue harap ya dengan lu ngulang-ngulang terus, gue harap konsepnya ngerti. Jadi sekarang kan kita mau ngilangin warna putih dari si benda ini. Mungkin cara kalian yang ngerti Photoshop, kalian bisa pakai ini ya, si point sample. Tapi gue nggak bakal gunain cara itu karena ada cara yang lebih efisien, yaitu gimana lu double click di layer yang lagi lu double click ini di layer yang lagi lu pilih. Terus di sini ada option layer blending mode. Ini ada dia ngomong this layer. Kalau gue mau ngilangin putih, gue geser yang pointer ini ke kiri. Lu lihat putihnya mulai hilang dikit-dikit. Nah, lu zoom lagi ke ini. Kalau lu mau ilanginnya halus, lu pencet Alt buat ngemisahin ini. Terus lu geser yang ini. Ngerti? Jadi ini secara nggak langsung putihnya hilang. Kalau udah, lu oke. Kalau ini hitam berarti buat ngilangin yang hitamnya. Ngerti ya sampai sini? Kalau udah oke. Kalau udah oke, lu buat new layer. Nah, layer ini di merge. Kenapa? Ini anggapannya tuh kayak FX. Ini ada layer blendingnya masih nyala. Dia nggak nganggap gambar lu sebagai layer PNG. Jadi lu mesti merge dulu. Kalau lu select, dia ke select pohonnya. Kalau tadi masih dalam bentuk efek, nih gue Ctrl Z, dia masih nganggapnya ini kotak. Jadi kita mesti merge dulu. Nah, terus kita pohonnya kita transform, pencet Ctrl T, kita transform dikit. Ini gue pencet Ctrl ya, Ctrl
Terus pindahin pointernya ke sini, pindahin dikit, pindahin ke atasin. Nah kayak gini, cakep. Terus kita gunain pohon ini, kita hilangin, kita gunain sebagai refleksi yang di sini. Jadi kalau lu perhatiin, refleksi pohon sebetulnya dia nggak mencerminkan pohon di dalam kacanya, tetapi dia mencerminkan refleksinya doang gitu. Maksudnya gimana? Jadi bagian yang kurang reflektif, gue coba ngejelasin teori lagi ya, ini bakal lama nih. Gue gambar dulu kayak gini. Oke, udah kebayang? Kalau udah gini, jadi sifat kaca itu kayak gini. Kita ngelihat kaca selalu punya dua sisi, yaitu ruang, kita anggap di kasus kita sekarang ada ruang dalam yaitu interior kaca, ada ruang luar gitu. Dan ada mata kita yang dari eksterior. Gue gambar aja deh ya. Sifat kaca selalu gini. Sorry, rada lama. Gue harap tapi langsung master lah lu soal begini-beginian ntar. Ini mata kita. Ini ada selembar kaca, sebidang kaca. Terus ini ada mata lu bakal ngeliat ke sini kan, ke kaca ini. Nah, di dalam ruangan itu ada sumber cahaya. Entah itu cahayanya cahaya bekas indirect dari sun ataupun emang cahaya langsung dari lampu. Keadaannya sekarang di sini ada cahaya dari indirect sun dan juga ada cahaya matahari. Kaca refleksinya bakal kelihatan. Jadi gini, kaca yang lu lihat itu sekarang kaca yang kan ini ada cahaya yang kasih sumber cahaya ke kaca, dan ini ada sumber cahaya dari dalam juga yang ngasih ke kaca. Nah mereka ini saling ngadu siapa yang terang-terangan. Bagi siapa yang paling terang, dia bakal menang buat memperlihatkan dirinya di mata lu. Makanya coba kita balik kayak gini. Coba kita beneran lihat referensi asli ya. Skylight itu dipengaruhi sama sun dan intensitasnya sangat kencang. Kalau lu lihat ya keseluruhannya sky-nya ini putih gitu. Makanya bagian putih selalu menang dan terlihat sebagai outdoor di kaca. Kenapa bagian hitam ini kalah? Karena dia ketutup pohon. Sky-nya ketutup pohon, sehingga yang terang itu warna di dalam interiornya, karena intensitas dia lebih besar gitu. Bayangan yang lu lihat bukan bayangan pohonnya, tapi intensitas interior yang lebih menang daripada cahaya matahari. Untuk kasus-kasus kayak pohon yang ujung ini, dia bisa menang karena dia punya refleksi cahaya yang lebih besar daripada interiornya. Logika fisikanya seperti itu. Tapi sampai sini gue harap paham ya, kayak gitu sih. Nah sebetulnya lu bisa pakai lagi pohonnya buat lu timpa. Mungkin pakai apa ya? Gue nggak tahu sih. Kita ini mesti rada gambling, nyoba-nyoba, terus feelnya lu kurangin aja. Gue rasa coba deh kayak pakai, kita kadang mau ngambil highlightnya dikit kayak gitu. Mungkin screen no, linear dodge no, color dodge coba. Terus bagian hitam ya kita hilangin. Ini gue ke layer blending mode, terus gue hilangin nih hitamnya. Ngerti gak? Jadi kayak gitu. Terus feel-nya kita hilangin banget sampai dikit aja. Jadi kita ngemimik si kaca yang kayak gini. Oke, gue harap paham ya. Terus kita delete. Ini gue pakai pencet L, atau gak lu bisa kesini. Terus gue pilih si kacanya. Sekarang yang keselect kacanya kan. Terus kita invert. Ctrl Shift I caranya invert, terus delete. Jadi tadi kan gue milih kacanya, sekarang gue milih luaran kacanya untuk ngedelete pohon-pohon yang keluar nih, keluar delete. Oke, kalau udah jadi refleksinya. Sekarang lanjut ke gloss indirect. Nah gloss indirect coba aja lu mainin pakai screen lagi. Nah
Lu coba main-mainin ini aja. Ini lebih ke personal preference sih, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Coba terus AO nya multiply. Nah kan gini, si AO ini berguna sebetulnya buat kalian yang baru ngerti AO. Jadi pertemuan dua bidang selalu menghasilkan shadow yang lebih pekat di ujungnya, kayak gitu. Nah itulah fungsinya AO. Jadi gunanya gambar kalian bisa lebih kontras di sini, kayak gitu. Apalagi ngeliat yang ada guratan-guratan kayak gini. Cuman keadaannya AO-nya kayaknya kurang kepake karena ini hitam banget, nggak tahu kenapa. Kita lengkapin aja. Terus diffusion color ini gunanya buat apa? Nih contoh, kita bisa pakai diffusion color buat mempertegas tingkat ketajaman tekstur yang ada di depannya. Salah satunya ini. Caranya pencet pakai L aja. Kita seleksi nih dia. Terus kita Ctrl J. Jadi kita ngeduplikat barusan layer yang ini nih. Terus kita multiply. Nah keadaannya gelap banget kan. Kalian coba terangin aja pakai brightness. Jadi di sini gue berupaya ngasih layernya nggak destruktif sama sekali. Coba kalau kita hilangin, nah lihat kan dia lebih, ngerti lah ya, lebih apa sih namanya, lebih sharp. Nggak sharp juga sih, cuman nggak enhance detailnya. Ini kalau kayak gini kalian pilihnya pakai W aja, Magic Wand Tool, terus di Ctrl J, terus kelihatan ininya ada salah-salah kan. Ini gue pencet Alt ya buat ngemilih solo unsolo. Terus dilihat aja bagian ini. Terus lihat lagi diffusion colornya. Pilih lagi bagian yang belakang ini, Ctrl J. Jadi kalian punya, ini dilihat nih yang berserakan. Keadaannya Cycles oh ya nggak punya material ID yang cukup bagus ya. Jadi rada susah. Terus clippingnya ini dimatiin dulu biar yang bawah ini bisa di merge. Jadi gue pengen ini sebagai pendetailan dari di bawahnya. Nah gue lupa tadi habis selesai unsolo, kita mesti adain lagi satu-satu nih. Lupa di multiply. Sip. Referensi. Nah udah ya, jadi ini kayak gitu. Oke. Yang ini kayaknya kita hapus aja pakai eraser, pencet E. Flow-nya naikin dikit. Coba. Nah, udah hilangin gitu aja. Terus diffusion direct ini gue rasa nggak perlu dipakai. Diffusion indirect juga nggak perlu dipakai karena udah mirip ya gambarnya. Terus apalagi ya? Nah udah kan sejauh ini. Terus kita lanjut ke background. Backgroundnya ini kalau kayak gini kita cari aja tree line kayak tadi, boleh. Tree line PNG yang, jadi gini, yang butuh kita cari sekarang yang arah cahaya mataharinya kurang lebih sama, yang mensupport hasil demikian. Kalau enggak bisa jadi gambar lu aneh banget. Coba kita lihat yang ini. Arah cahaya matahari dari mana? Dari sebelah sini ya kalau ini. Tapi bisa dipakai juga dan bisa diakalin menurut gua. Kita coba-coba. Ini emang prosesnya rada trial error kadang-kadang kalau background kayak gini. Ini keadaannya kita masih clipping. Kita buka clippingannya. Kita taruh ke paling bawah. Bisa di drag kayak gini caranya. Atau kadang-kadang lu bisa Ctrl Shift kurung purawal yang di sebelah kiri. Kurung purawal yang di sebelah kanan ini buat naikin layer, yang di sebelah kiri gunanya buat turunin layer. Kalau cuman kontrol pakai kurung purawal, ini dinaikin satu-satu layer gitu. Semoga jadi tips yang berguna.
Keadaannya kan ini sekarang cahaya matahari dari kiri. Kalau di sini dari kanan. Yang si gambar pohon ini. Cuman kalau yang di render kita itu dari sebelah kiri. Jadi kita harus flip dia, transform flip horizontal gitu, dengan asumsi cahaya mataharinya adalah dari sebelah sana. Nah, lu cari posisi yang enak, mungkin kayak gini ya. Nah, kalau kita lihat di sini backgroundnya, dia punya tingkat brightness yang sangat rendah. Tapi di sini gue nggak mau pakai brightness. Kenapa? Nih, kalau kalian pakai brightness, oh, tajam juga deh ini. Biasa kalau kalian pakai brightness, nih ada informasi yang bakal hilang. Jatuhnya tuh kayak overblown atau dark. Cuman keadaannya di sini karena bagus, ya udah kita pakai aja. Jadi kita mau ngasih kesan efek gelapnya sama, karena dia backlight. Sebetulnya di belakang cahaya, jadi dia nutupin cahaya. Keadaannya blacklight. Tapi karena si cahayanya sebetulnya rada low di sini, mestinya ujung-ujungnya ini kena cahaya kayak gini. Jadi kita kasih layer lagi baru, Control New, Control Shift N, terus kita flipping. Terus kita ambil brush warnanya, pakai warna matahari. Di sini kasusnya orange jelas-jelas karena itulah emang warnanya. Nah, terus kita brush seperti ini aja. Terus kita coba modenya ganti ke overlay. Ngerti ya? Lihat gak? Nah, ini adalah sebelum dan sesudah. Keadaannya kita kasih di ujung-ujungnya aja, karena mestinya matahari nggak sejauh ini nyampe bawah. Ini gue delete lagi bawah-bawahnya kayak gitu. Nah, ini gue terangin lagi ujung-ujungnya. Oke. Overall udah mirip, cuman bawahnya kayaknya kurang terang lagi nih. Jadi kita double klik kalau mau digeser. Buat kalian yang sering main brightness-nya langsung diturunin, enaknya pakai gini, jadi nggak destruktif. Gue bisa buka lagi tabnya buat ngeliat nggak adjust lagi kalau dirasa kurang terang atau kurang gelap gitu. Terus berarti yang terakhir kita nyari sky background background PNG. Waduh. Bentar. Kayaknya bisa. Cobain aja dulu. Kita masuk, kita lihat referensi. Taruh. Kebawahin. Ini layar clippingnya mati ya kalau abis naro sky atau segala macam. Terus kita pindahin ke bawah. Kita geser maksudnya. Terus kita rasterize layer. Ada yang udah tahu ini apa? Gue harap sebetulnya udah tahu kalau lu udah sering main Photoshop ya. Gunanya apa? Jadi tanda ini adalah dia smart object. Kalau lu rasterize dia jadi objek biasa. Gunanya apa? Kalau kita coba download orang deh. Ini sekalian belajar ini deh. Eko orang. People PNG. Jadi kalau kita download orang di sini, kita kecilin. Ini dia masih smart object ya orangnya. Kita kecilin. Terus kita gedein lagi. Gambarnya nggak akan pernah pecah karena yang dia simpan datanya dalam bentuk vektor, digital vektor. Kalau kita rasterize, artinya yang disimpan sekarang datanya dalam berbentuk pixel. Jadi dia menempatkan dirinya sesuai pixel yang ada di kanvas ini. Kalau kita kecilin, apa yang terjadi? Vektornya menghilang. Kalau kita gedein lagi, dia udah pecah karena tadi waktu kita kecilin dia menempatkan diri dia sebagai satu pixel di sini. Kalau kita gedein lagi, dia udah nggak menyimpan data pixel yang udah kita kecilin tadi. Jadi lebur kayak gitu. Itulah gunanya smart object.
kapan sih gue mesti rasterize? Pertanyaannya, kapan sih gue mesti rasterize smart object? Kalau lu udah yakin sama penempatan benda lu di kanvas ini. Contohnya ya sekarang bisa lu rasterize. Apa sih keuntungannya lu rasterize? Memori yang digunain di Photoshop lu lebih ringan, artinya mempercepat kerjaan lu gitu. Kadang-kadang kerjaan mesti nunggu-nunggu kan segala macem. Di situ kelebihannya. Oke, kita balik sekarang langitnya. Apa yang aneh dari langit referensi sama ini? Jelas yang pertama, saturasinya. Kita pakai hue saturation, kita turunin saturasinya sampai mirip. Kalau kita lihat warnanya ternyata udah mirip ya. Terus yang kedua, kita masukin brightness contrast. Ini langitnya mendung, padahal di sini enggak. Brightness contrastnya kita naikin. Oke, sudah mirip ya. Apa yang membuat tidak mirip? Kita kurang buat new layer. Usahakan diri lu selalu sebagai artis. Dalam artian, kalau gue menempatkan gue artisnya tuh maksudnya gue painter. C lah, enggak segitunya. Gue harus melukis apa yang kurang. Contohnya ini di sini tingkat kecerahannya setinggi ini, tapi di sini nampaknya di bawahnya. Jadi gue harus ngelukis lagi nih, gue tambahin. Emang nggak berasa banget, tapi kalau lu adain sama enggak, ini jauh bedanya. Ngerti ya? Kasusnya di sini karena terangnya udah mentok. Kadang gue pakai color dodge di sini modenya, biar terangnya benar-benar purely terang. Kita pindah ke kok begini ya, kayak error. Di save dulu deh, kayaknya ini error. Save-nya judulnya mungkin nama view-nya aja, gue view 1. Nah ini gue delete dikit atasnya. Jadi lu lihat ya, sorry, ini perbedaannya. Terus di atasnya kalau lu lihat, ini lebih gelap. Kita comot aja gelapnya. Kita color pick. Oh ya, ini pencet alt dari tadi yang lu belum tahu. Nah itu kayak gitu caranya. Nah kalau udah di multiply biasanya. Cuman kalau lu kurang gelap, feel-nya turunin. Oke. Udah selesai sampai sini, berarti selesai kita nge-post pro. Sebetulnya kalau mau lebih cakep lagi, ini daun-daun kayak gini bisa di post pro sih. Ya udah kita tambahin aja. Jadi setelah kita color correcting dan masukin background, biasa gua main tahap centil-centilan. Apa itu centil-centilan? Kita masukin orang, masukin daunan, masukin ya kayak gitu, apapun ide kreatif lu. Misalnya mau tambahin lilin segala macem, ya lu tambahin. Gue tambahin aja grupnya namanya extension gitu. Terus jangan lupa setiap grup baru lu warnain sama warna yang lain. Gue violet kali ini. Terus kita cari aja people PNG. Kita harus concern kalau mau naruh orang, arah cahayanya sama. Artinya kalau cahayanya directnya dari situ, kita nggak boleh ganggu gugat. Ini langsung mirip cahayanya. Bentar. Kita coba cari yang benar-benar arah cahaya mataharinya benar. Internet gue rada lemot, jadi sorry banget buat kalian yang nunggu lama buat nontonin gue seperti ini. Atau perlu kita ngobrol lagi? Udah lah ya, cukup ngobrol lah. Barusan gue pulang dari acara FAP. Kalian tahu FAP? Festival Arsitektur Parayangan. Ya dulu gue kuliah di sana, tapi sekarang udah lulus. Nah ini udah ya, berarti gue udah gak usah ngobrol. Kita masukin ke sini. Ini arah cahayanya menurut gue cukup sama. Kalian bisa taruh ini. Wah kursinya ternyata gede banget. Arah cahayanya beda deh dia. Kalau kita lihat sebetulnya dia kurang ke highlight. Apa yang ngebikin orang ini aneh? Pertama, arah cahaya mataharinya tuh kayak dia punya satu screen gede, terus arah cahaya mataharinya tuh kayak soft, nge-sinarin mereka kayak gini, sehingga bayangannya gak
harsh itu. Kalau kita lihat beda ya, gitu. Dan komposisinya nggak enak. Maksudnya apa? Padahal di sini leading line arah mata lu ngelihat ke sini, tapi orang ini rebellion ngelihatnya ke sana. Ini ngebuat gak enak banget. Padahal udah disupport garis perspektif ke sini, kursinya juga ngeliat ke situ, tapi dia ngeliat ke situ. Nah, ini yang ngebuat komposisinya juga gak enak. Ngomongin komposisi sedikit. Jadi kita harus nyari orang yang kurang lebih ya mensupport leading line ke garis titik hilang. Nah, ini susahnya nyari orang yang arah cahaya mataharinya sama, tetapi juga nggak ngerusak leading line. Gimana ya? Emang lama sih, gitu aja. Lebih bersabar nyarinya. Coba view more, biasa kayak gitu sih. Apakah kalian punya? Nah, ini si kakek ini nih. Bisa. Kita tunggu aja. Kalau kakek ini fix bisa sih gue rasa. Masa masih ngobrol lagi? Ngobrolin apa ya? Ayo dong kakek, cepet. Oh ya, gue ngerasa proses ini penting banget gue kasih tahu. Kenapa? Dulu gue pernah ngikutin tutorial yang isinya step by step gitu, lu ngerti gak? Sistematis. Lu udah dikasih dari awal file source-nya, jadi lu tinggal download dari mereka. Terus lu pakai aja apa yang dikasih mereka. Pada akhirnya setelah gue terapin, gue benar-benar bisa ngikutin tutorial itu secara sistematis. Tetapi waktu udah gue coba terapin di project lain, gue benar-benar blank karena menurut gue kreativitas gue nggak dibentuk dari nyari library kayak gini. Justru kadang-kadang yang paling krusial itu tahap-tahap nyari library sih, karena di situ tes lu dipaksa untuk berpikir keras mana yang bagus, mana yang tidak buat scene gue, kenapa ini bagus, kenapa enggak. Oke, si kakek udah datang di rumah kita. Terus kita harus samain nih kasusnya kayak orang ini. Apa yang salah dari si kakek? Gue udah rasterize layer karena gue yakin dia nggak mungkin di scale, atau udah pasti benar nih posisinya di sini karena komposisi udah enak. Yang pertama yang salah dari si kakek adalah tingkat kecerahannya. Kita clipping. Nih, kalau nggak gue clipping, brightness ini bleber sampai bawah. Kalau gue clipping, dia nggak bleber sampai bawah. Tingkat brightness-nya ya. Yang kedua apa? Dia nggak punya highlight. Gue buat new layer. Terus gue ambil yang cahaya ini. Gue tabiskan di samping kiri kakek nih. Ngerti ya? Biar ada highlight dari sebelah sana. Kalau lu ngerasa ini blobor, kita hapus-hapus sedikit. Terus kita color dodge modenya. Biasa sih gitu. Apalagi yang salah dari si kakek? Jelas kontrasnya. Kalau lihat bagian shadow sama highlight, mestinya kontrasnya lebih kenceng ya. Kontras. Terus keadaan ya. Nih kalau lihat hitam ya sekarang, area hitam sama hitam di sini cukup berbeda jauh. Maksudnya apa? Ini hitamnya hitam pekat. Ini hitamnya hitam udah terkena efek fog. Jadi kita harus naikin sedikit hitamnya dengan cara nih ada namanya levels. Kita mainin levels. Terus levelsnya naikin dikit. Lihat gak? Kayak gitu. Nah, yang berikutnya apalagi? Berikutnya si kakek warnanya masih keunguan, kayak kena penyakit ungu. Jadi color balance kita harus mainin. Dia tadi di midtones lebih sedikit hijau, tapi di area highlight gue rasa ini mestinya rada red sama yellow. Ngerti ya sampai sini? Ini ya si kakek yang layer 9 ini nggak guna.
Nah, si kakek di sini gua rasa dia belum ngeblend in. Kenapa? Karena belum dicoba dikasih cahaya. Jadi caranya kita bisa pencet alt terus drag kakeknya ke bawah, kakeknya sendiri. Jadi kita punya layer kopian. Terus kita Ctrl T, kita pencet CTRL di ujung sini, kita drag ke bawah sini, segarisin sama garis cahaya ini. Terus kita ambil yang ini dikit, masukin ini ke dalam. Jadi ya, ini bayangan kakek. Terus lu pakai yang lock ini klik. Jadi apapun yang lu gambar itu pasti di dalam benda si kakek. Terus tinggal lu ambil color pick bayangan yang warna ini, lu warnain full si kakeknya sama warna tersebut. Kalau udah, ubah ke multiply. Jangan sampai dulu kesalahan terbesar gue setiap ngegambar bayangan itu warnanya hitam, padahal enggak. Lu harus ngepick bayangan yang sama warnanya, kayak gitu. Nah, tapi kalau udah dipick, lu coba lihat lagi matanya. Apa yang terjadi? Bayangannya over saturasi. Jadi saturasinya harus diturunin. Gue pakai Ctrl U di sini karena gue yakin bayangan ini bener. Jadi yang mau gue edit bener. Jadi gue nggak mesti pakai ini layer blending mode ini lagi. Adjustment mode. Saturasinya turunin, ya. Terus udah. Terus keadaannya kalau lihat bayangan di ujungnya ini sharp, tapi makin kesini itu makin blur. Jadi lu pencet selection tool. Ini ada feather. Feather gunanya apa? Kayak bulu, jadi memperhalus. Kita coba 60 pixel. Terus ini gue pencet alt, geser semua, drag, terus sampai kepala kakek. Terus gue coba blur, Gaussian blur. Lihat gak efek yang filter, blur, Gaussian blur. Lihat gak efek yang terjadi sama si kakek? Blurnya tuh makin kesini makin blur banget, tapi yang di sini dia tetap nge-preserve blurnya kayak awal, kayak gitu. Karena gue cuma nge-select segini dan sini nge-feather gitu. Terus juga jangan lupa blur, motion blur. Motion blur searah sama arah bayangan. Coba. Nah, kayak gitu ya. Oke, kalau udah sampai situ aja. Terus kita masking. Ingat ya masking, gue nggak ulang-ulang lagi. Kita pilih warna hitam buat ngehapus bayangan kakek perlahan. Karena kalau lihat di sini makin pekat, makin ke ujung dia makin hilang. Sama aja kayak si bayangan si kakek mestinya. Nah, kayak gitu. Coba, emang tipis sih. Terus si ininya saturasinya makin kegedean, turunin lagi. Coba ilangin lagi bayangan kakeknya biar nggak pekat. Oke, kalau udah, gue rasa kakeknya masih kurang gelap. Kita coba ke levels, terus kita mainin ujung ini. Oke. Area hitamnya masih terlalu hitam, geser dikit. Sip. Nah, mestinya udah blend in ya. Kita coba ngeliat. Ini kakeknya di awal-awal. Ini kakeknya di awal-awal begini. Terus ini kakeknya di akhir-akhir, kayak gitu. Malah kalau gue lihat brightness-nya janjian kurang. Kita pindahin ke atas. Brightness, kontras kurang. Oke, sip. Kakeknya kayaknya udah bener kayak gini. Terus keadaannya bayangan yang deket dia masih kurang pekat. Kita adain lagi nih. Jadi kita pencet putih terus kita adain lagi bayangannya, kayak gitu. Jadi bisa dibolak-balik ya. Nah, terus kita bikin layer baru lagi. Cuma kita adain bayangan yang dekat sepatunya. Namanya ini contact shadow. Multiply. Jadi kayak bayangan yang menyentuh. Makin lu dekat ke benda, bayangannya itu makin pekat. Gitu aja sih. Coba lu lihat yang benda-benda lain. Pasti kayak gitu.
termasuk di referensi gue yakin. Ya begitulah nih, lihat ya di bawah sepatunya, dia ada bayangan pekat. Nah terus ini bayangan ini yang awal, ya lu tinggal rapihin aja nih yang di kursi-kursi kalau emang mengganggu. Fiturnya kita balikin ke 0 biar nggak ke select sefitur-fitur nih. Ini durasi lama banget nih, besok uploadnya bakal lama calon, karena ngeditnya juga ngerendernya lama nih video. Kita balik ke item, kita hapus bayangan kakek yang di dekat kursi yang nutupin. Oke, kalau udah selesai ya. Ini yang extension, kita tambahin bunga. Apa ya? Namanya ground perspektif gitu. Ada yang sesuai nggak? Coba aja. Kalau dalam 1 menit nggak ketemu, kita skip aja ya. Tapi lu ngerti lah konsepnya, gue yakin. Sebetulnya gunanya biar ngasih imperfection itu buat hal yang realistis untuk dilihat. Karena hal yang terlalu perfect itu seolah fabricated atau terlalu terkomputerisasi. Karena dia saking perfectnya. Sebenarnya masih ada ya kayak gini-gini, tapi di sini nggak ada. Ground perspektif. Ground perspektif, coba ukurannya kita gedein. Ukuran 2 megapiksel. Aduh, ini kenapa nih? Kagak ada. Ini yang kayak gini aja dah udah. Gak usah pakai bunga-bunga. Tapi kadang kita butuh ngebuat sesuatu yang terlalu berulang. Ini kalau lihat sebetulnya tiling kan dia, kayak rata banget berulang. Ini kita butuh pecah ke keterulangan itu. Nih, gue mau ngasih tips juga. Kalau ada beginian caranya, pilih aja si deposit foto. Ini pencet shift biar tambah. Terus klik. Terus shift F5. Content aware. Oke. Hilang deh. Kayak gitu, magic ya. Pasti lo yang lagi nonton videonya kayak biasa. Dulu gue waktu nonton juga gitu kok, video yang ngajarin gue itu. Oke, kita gedein, masukin ke layer extension, terus kita ganti jadi overlay. Nah lihat ya, jadi dia kayak jadi tekstur baru, cuman tetap nge-preserve tekstur lamanya. Terus kita pilih rumputnya, set. Capek. Kita delete. Nah keadaannya sekarang jadi lebih bagus ya, cuman warnanya radikal. Kita butuh turunin saturasinya sampai habis aja ya, karena yang cuman kita mau ambil info tentang dia tuh nggak perfect gitu aja sih. Kita overlay ya. Nah kalau udah, gue rasa udah, tingkat kecerahannya sama. Kalau udah, kita masuk tahap terakhir, namanya ya finalisasi. Ini kayak ngegambar. Gue masukin ada FX. Ini buat efek. Di sini gue ngeliat ada glow dikit gitu. Jadi gue ambil aja glownya warna kuning. Tambahin glow. Mungkin ganti pakai linear dodge. Pelan-pelan aja flow-nya 7. Jadi nambahinnya dikit-dikit gitu. Hapus dikit bagian yang gak penting, yang rada ngeganggu. Nah kayak gitu ya. Jadi ada efek
lu bakal lebih fokus ke arah yang glow ini pasti jelas. Tambahin di bawahnya, tambahin di sekitarnya. Oke, itu glownya. Terus yang berikutnya, gue ngerasa bagian kaca ini dia kayak naruh color balance lebih warnanya ke kuning hijau, kayak cukup menarik perhatian. Jadi gue select dulu, gue pakai adjustment layer, color balance, gue ganti warnanya lebih ke gold sama merah sama rada hijau gitu. Nah kalau udah bagian yang lu ngerasa risih, lu delete lagi nih, delete aja pelan-pelan pakai yang layer mask tadi, delete di layer masknya ya. Nah gue nggak mau di sini ada hijau-hijaunya, jadi gitu, lihat ya. Terus gue ngerasa di atas ini ada fog, fog yang tipis banget nih di ujung sini doang nih. Kita pakai flow-nya 2. Emang ini matanya mesti dilatih sih biar lu tahu keberadaan mereka ini, si ini nih. Terus kalau udah terakhir kita main referensi, kita taruh paling atas. Terus kita main color correction untuk yang final ya, CC final, color correction final. Yang pertama mau gue lakuin pasti gue coba atur brightness kontrasnya, apakah dia ini, jadi kita balik ke selera kita dalam ngegrading. Ini kayak lu main Vesco Cam aja sih, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kayaknya gue nggak suka. Terus gue tambah apa lagi ya, color balance udah, kayaknya udah. Sebetulnya nggak perlu di color correction lagi karena di hasil akhir ini udah memuaskan. Di sini aja nih, mungkin dia ada aksennya yang sangat bagus adalah melihat ini ada ngeglowing warna, kita overlay tapi berwarna golden gitu karena efek kayak golden hour gitu. Kita tipisin, nah gitu ya, itu efek. Udah selesai. Kalau udah, gue rasa nggak ada yang perlu di color correction tadi. Oh ada nih, ternyata mata gue lupa ngeliat. CC, kita tambahin tempat yang di sini buat ngasih kontras si bayangan. Soalnya bayangan yang ini ternyata nggak kontras sama sekali setelah kita nge-overlay tekstur. CC, brightness kontras, mungkin tambahin kontrasnya. Nah terangin, turunin lagi, gara-gara kontrasnya naik, hue saturationnya juga naik. Kalian bisa kontrol, pencet dia lagi, terus hue saturation, hue-nya turunin sampai enak. Jadi kalian lihat ya, kayak ini di CC warnanya apa ya, orange tuh, dia kontrasnya segitu kan. Kalian juga bisa buat kontrasnya sama. Terus udah sih, pastinya CC sama FX-nya udah benar, langitnya udah benar, semuanya udah benar. Oke, terakhir udah sih segitu aja. Jadi tutorial ini selesai. Yang mau terakhir gue ngomongin adalah buat kalian yang udah ngikutin tutorial sampai sini, post di IG kalian atau sosmed kalian, jangan lupa kasih hashtag. Nanti hashtagnya gue taruh di deskripsi aja ya.
Jadi di video berikutnya gue bakal nge-review hasil dari karya kalian yang udah jadi, buat ngejelasin kenapa ada karya yang kurang bagus dan ada yang sangat bagus gitu. Apa yang kurang dari satu karya dengan karya yang lain. Bisa jadi sekarang karya gue yang gue lihat jelek di mata gue besok hari. Karena kadang mata lu capek juga sih ngelihat gambar, ternyata waktu lu minimize terus lu buka lagi, wah lu baru kelihatan nih dosa-dosanya di mana, dan biasa baru dibenerin besok. Jadi nggak bisa dikerjain tiap hari juga gitu. Dan rencananya setelah tutorial ini kelar, gue mungkin mau buat tutorial yang versi advance. Mungkin bulan depan, atau ya kalau gue ada waktu senggang sih sebetulnya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahasa yang dipakai nanti bisa jadi bahasa Inggris. Menurut kalian gimana? Kalau mungkin menyulitkan, gue tetap lebih ngeprioritasin buat komunitas yang di Indonesia sih. Tapi kadang-kadang gue ngeliat komunitas yang internasional juga ngeliat archivis Blender tutorial itu sangat kurang adanya. Jadi gue rasa ada yang butuh terjun ke sana. Kayak gitu sih, segitu aja dulu. Gue rasa thanks banget yang udah mau nonton selama ini. Walaupun kadang-kadang gabut juga ya dengerin omongan gue. Gue harap gak capek-capek. Jangan lupa buat tulis komentar di bawah kalau kalian ada yang ngerasa kurang-kurang atau gimana, dan atau pendapat kalian dan kesan pesan setelah mengikuti tutorial ini. Segitu aja, gue nggak tahu durasinya udah berapa lama. Gue harap kalian malah jujur suka dengan durasi lama, karena waktu gue ngeliat video tutorial si Andrew Price, gue malah senang kalau dia ngasih durasi lama. Oke, segitu aja tutorialnya si kakek ini. Gue ngerasa kayak ada yang gak benar, cuman gue udah capek. Gue nggak tahu apa yang bikin dia gak benar. Apakah kurang hitam kan? Terakhir deh ya, gregetan gue. Kayak kurang hitam sih kalau dilihat dari referensi. Mestinya sehitam ini ternyata. Kurang ajar sih kakek itu. Nah ini udah bener ternyata, gara-gara tadi mata udah capek. Oke, sekian aja, thank you. Sekali lagi, thank you banget. See you.